Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam salah satu khotbah online saya di waktu yang lalu dengan topik The First Galactic War atau Perang Antar Bintang yang pertama, saya membahas tentang pemberontakan Lucifer iblis kepada Allah. Dalam khotbah tersebut saya mau mengarahkan jemaat supaya mengerti dan menyadari bahwa kita tidak sendirian di alam raya ini. Ada makhluk lain yang memberi pengaruh dalam diri manusia. Nah, saya katakan bahwa makhluk tersebut itu sangat memberi pengaruh karena makhluk yang satu ini terbukti sekali senang mengintervensi atau menyerang, terutama dalam pikiran, kehendak, atau perasaan manusia. Nah, intervensi mereka itu mempengaruhi keputusan-keputusan yang kita buat, baik kita sadar maupun tidak sadar. Percayalah pada saya, karena saya telah mempunyai banyak pengalaman dengan banyak orang yang dalam pengaruh setan di pikirannya, tetapi tanpa mereka sadari. Oleh sebab itu, saya mengambil sebuah topik pada hari ini adalah wanita di padang gurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saya membangun jemaat ini, saya membawa visi yang saya yakini ditaruh oleh Tuhan dalam hati saya, yakni datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi ini seperti di surga. Sejak saya mengikuti Tuhan waktu saya masih muda, ya puluhan tahun yang lalu, cita-cita saya bukan untuk menjadi orang yang kaya, bukan untuk menjadi politikus yang berhasil, dan juga bukan menjadi pengkhotbah yang sukses dan terkenal. Saya mengalami perubahan yang drastis pada waktu itu. Nah, ketika saya memulai hidup berkeluarga dan bekerja, saya memilih meninggalkan Jakarta yang penuh dengan gemerlapan dan pergi ke daerah, yaitu di sini. Lalu saya belajar mengasah visi tersebut. Saya masih ingat pada waktu itu saya sangat muda, ya kurang berpengalaman dan membuat banyak kesalahan saat menjalani hidup dan pelayanan ini. Saya harus mengalami kebentur sana, kebentur sini, gagal sana, gagal sini, dan seterusnya. Tetapi saya terus belajar dan mau belajar. Ketika saya semakin dewasa di dalam hikmat roh, Tuhan membanjiri saya dengan banyak pengertian dan Tuhan membuka pandangan saya tentang kehendak Allah, tentang tatanan Allah, dan baru-baru ini saya baru bisa mengerti. Ya, memang cukup terlambat, tetapi saya mempunyai filosofi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya mulai dapat membedakan hidup yang nyata dengan hidup yang dalam khayalan. Sebab saya baru menyadari bahwa dunia kekristenan ternyata banyak dibanjiri dengan pengajaran-pengajaran yang tidak wajar dan keliru. Sehingga sering sulit membedakan mana yang asli dari Tuhan dan mana yang imitasi. Satu sisi penuh dengan tradisi mistis dan okultis, ya, ajaran-ajaran yang sebetulnya tidak alkitabiah tetapi berasal dari budaya-budaya dunia. Dan di sisi lain hanya mengajarkan moralitas atau liturgis atau tata cara ibadah semata-mata, lalu iman Kristianinya tergradasi menjadi suam-suam kuku. Orang-orang yang masuk di dalam kondisi suam-suam kuku itu mulai tidak peduli dan mulai kehilangan kasih mula-mula. Tidak peduli kepada hadirat Tuhan. Nah, di sisi yang lainnya diisi dengan khayalan-khayalan yang berbasis pada pemuasan keinginan mata dan keangkuhan hidup. Nah, yang terakhir ini berpotensi membangun berhala yang baru yang disebut hedonisme dan keserakahan dan kesombongan. Beruntunglah saya masih mendapat second chance atau kesempatan yang kedua, sehingga saya mempunyai kesempatan untuk memperbaiki apa yang dulu saya mengerti, tetapi itu sebetulnya bukan kehendak Tuhan, ya bukan kehendak Tuhan yang sejati, dan saya memperbaiki sesuai apa yang diingini oleh Tuhan. Saya rasakan ini benar-benar anugerah karena saya memiliki kesempatan yang kedua atau second chance tadi. Saya membayangkan pada teman-teman saya yang tidak mempunyai kesempatan yang kedua, yang tubuh jasmaninya pada saat ini sudah menjadi tanah. Saya tidak terbayangkan penyesalan yang mereka alami ketika mereka keliru memahami tentang Allah. Itulah sebabnya saya selalu mengingatkan kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya, kepada saudara-saudara, kepada seluruh jemaat, jangan sia-siakan kesempatan selagi engkau masih hidup. Dan terutama yang masih muda-muda, jangan sia-siakan masa mudamu. Itu adalah kesempatan berharga untuk bebenah hati kita, mengubah karakter, kebiasaan, maupun mindset masing-masing. Oleh sebab itu, saya sangat menyarankan pada Anda untuk memberikan kesempatan kepada jiwa Anda untuk dijamah oleh firman Tuhan. Berbagai upaya saya lakukan, mulai dari memuridkan jemaat-jemaat, supaya mereka siap untuk merintis pekerjaan Tuhan, membuat persiapan-persiapan untuk merealisasikan visi itu,
Jadi kami membangun jemaat ini bukan sekedar tren atau hanya ingin gaya-gayaan disebut pendeta, ya, tetapi oleh karena keprihatinan melihat banyak orang berjalan di jalan yang keliru, terluka oleh jebakan setan dan mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Saya hanya berharap bisa menolong sebanyak mungkin orang agar keluar dari jebakan tersebut. Sayangnya banyak yang tidak menyadari hal itu dan lebih memilih jalan yang ujung kehidupan mereka adalah jurang maut. Setelah satu persatu doa kita ini diwujudkan oleh Tuhan, seperti ada orang-orang yang mau memberi hati buat Tuhan walaupun tidak banyak, ya tidak apa-apa ya. Bagi saya pokoknya yang penting ada orang yang mau mendengarkan apa yang saya bagikan, apa yang saya ajarkan, itu sudah cukup walaupun itu hanya cuma satu dua. Dan Tuhan memberikan bangunan untuk kelas pemuritan ini dan ruang menara doa sehingga kita bisa mulai membangun orang-orang yang punya kerinduan untuk berdoa. Terakhir ini Tuhan memberikan ruang ibadah umum yang kita baru selesai resmikan. Nah, saudara, ini sudah kita tunggu sekian puluh tahun ya. Dan kita masih punya hutang kepada Tuhan, yaitu membangun ruang sekolah minggu untuk mengajar anak-anak kita, anak-anak kecil kita, mempersiapkan masa depan mereka, supaya mereka memiliki hati yang cinta sama Tuhan, takut akan Tuhan. Nah, saya berharap tahun 2022 ini semua prasarana bangunan tadi bisa selesai, sehingga nanti ketika saya sudah tidak bekerja lagi, saya pensiun ini, ya, di mana saya tidak ada pemasukan yang tetap lagi, saya tidak ada tanggungan biaya lagi, dan beban saya bisa lebih ringan. Jika prasarana fisik sudah saya katakan 75% disiapkan oleh Tuhan, maka tahun 22 ini saya punya harapan supaya jemaat ini benar-benar dapat berjalan mengikuti kehendak Tuhan. Bukan hanya sebagai pengekor, bukan hanya sebagai penggembira saja, tetapi jemaat yang mau terlibat di dalam keinginan Bapa. Harapan saya tahun 2022 ini, kita mulai melangkah ke rencana inti Tuhan atas jemaat ini. Ingat, bangunan-bangunan tersebut bukan tujuan pelayanan ini. Tujuan utama kita adalah mempersiapkan jemaat yang siap masuk di dalam Yerusalem baru, bumi baru, langit baru. Oleh sebab itu penting sekali jemaat dapat menangkap setiap yang saya bagikan, menangkap setiap pesan yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya sangat berharap Bapak Ibu datang ke gereja ini bukan sekedar menjalankan kewajiban agamawi atau hanya sekedar memenuhi persyaratan keagamaan kita, atau sekedar yang ingin mencari berkat, ingin mencari rezeki melalui gereja. Itu satu tujuan atau satu keinginan yang keliru ya. Tetapi Anda mau memulai membangun hati Anda untuk jadi alatnya Tuhan untuk sebuah rencana yang besar dari Tuhan. Saya sangat berharap karakter, cita rasa, mindset saudara atau pola berpikir saudara ya, itu semua mau berubah, mau diubah. Setidaknya kalaupun belum berubah itu mau belajar berubah. Kita perlu berubah saudara, baik di dalam memandang dunia ini, memandang hidup ini, dan untuk menyadari siapa manusia, tentu menyadari diri sendiri masing-masing, dan menyadari apa kehendak Allah dalam hidupnya masing-masing. Nah, karakter, cita rasa, atau mindset, atau pola berpikir itu perlu dibenahi pada waktu kita mau berkomitmen mengikuti Tuhan, pada waktu kita mau belajar mengerti Tuhan atau mengerti kehendak Beliau. Karena semuanya itu adalah dasar penting untuk persekutuan kita melangkah, ya, sebagaimana yang saya berulang-ulang mengajarkan kepada Anda, dan itu menunjukkan siapa diri kita, itu menunjukkan integritas kita, jati diri kita. Tanpa perubahan karakter, cita rasa, mindset atau pola berpikir, rencana Allah tidak akan tergenapi dalam diri kita. Dan kita akan kehilangan peluang emas bersama dengan Tuhan di kekekalan. Dan itu saya tidak mau kehilangan peluang emas itu. Kerinduan saya adalah duduk bersama dengan Tuhan di sebelah Tuhan. Ya, tanpa perubahan karakter atau sifat, tanpa perubahan cita rasa, kebiasaan dan kesenangan, tanpa perubahan pola berpikir atau mindset tadi, yang seharusnya hanya ditujukan untuk kepentingan Allah, maka Bapak, Ibu, dan Saudara itu akan melangkah sendiri-sendiri dan melangkah semaunya sendiri. Itu ibarat seperti kereta ya, kereta kencana yang ditarik banyak kuda, tetapi masing-masing kuda itu tidak mau diatur atau diarahkan oleh sang kusir, maka kereta itu akan berjalan ngaco, berantakan mungkin. Ya, karena kudanya maunya sendiri-sendiri, ya kan? Nah, Saudara, itu adalah kuda-kudanya Tuhan ya, untuk membawa kereta, yaitu visi Tuhan sampai kepada tujuan. Saya belajar bahwa orang ditolak oleh Tuhan bukan semata-mata karena dia penjahat atau pezina, pelacur, dengan segala perbuatan kriminal atau perbuatan yang najis.
Jika Anda memperhatikan dengan seksama Matius pasal 5 ayat yang ke-20, Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, banyak orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Ya, mereka ingin masuk di dalam kerajaan surga, tetapi mereka tidak bisa. Yang bisa masuk di dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5, barang siapa tidak dilahirkan dari air dan roh tidak akan bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Matius pasal 22 ayat 14. Banyak yang dipanggil masuk di dalam pesta kemuliaan Allah, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Matius pasal 16 ayat 24, barang siapa tidak memikul salibnya dan menyangkal diri, dia tidak layak menjadi milik Tuhan Yesus. Lukas pasal 14 ayat 33, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu yang dia cintai, dia tidak layak menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Matius pasal 25, Wahyu pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga, kita bisa melihat orang-orang yang bukan penjahat sekalipun, orang-orang yang bukan pezina sekalipun, orang-orang yang bukan penyembah berhala sekalipun, mereka adalah orang-orang yang Kristen, tetapi pada akhirnya mereka ditolak oleh Tuhan, bahkan untuk perkara-perkara yang sepele. Misalnya di Wahyu pasal yang kedua, itu hanya karena kehilangan kasih mula-mula. Wahyu pasal 3, hanya karena mereka menjadi suam-suam kuku. Ya. Nah, saya tegaskan, bahkan ketika kita menolak panggilan melayani Sang Raja, ketika kita menolak mengerjakan amanat agung, ya, ketika kita tidak menjadi saksi yang baik, ketika kita hanya hidup untuk diri sendiri dan tidak peduli pada orang lain, ketika kita tidak peduli orang lain yang belum mengenal jalan Tuhan, yang hidupnya sedang hancur, ketika kita tidak peduli pada orang-orang yang membutuhkan pertolongan yang kita sebetulnya dapat melakukan sesuatu untuk menolong mereka, atau ketika kita menolak bebenah hati, menolak perubahan kepribadian kita, karakter kita, cara berpikir kita. Nah, Bapak Ibu, saya ketemu dengan banyak orang dengan karakter yang sulit. Mereka selalu menjadi batu sandungan pada orang-orang di sekitarnya. Mereka tidak bisa mengendalikan emosinya, mereka bersifat kekanak-kanakan, egois, maunya sendiri, maunya menang sendiri, kata-katanya tajam, menyakiti hati orang lain. Mereka punya pikiran yang licik, tidak ada penundukan diri kepada kepemimpinan rohani, serakah, atau bahkan mempunyai pikiran yang mesum, ya, suka berkhianat, suka menjilat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebetulnya di era perjanjian baru ini, karena hal-hal yang tersebut, itu sudah cukup untuk menghakimi kita dan membuang kita ke pembuangan sampah yang kekal, yaitu neraka. Nah, semuanya itu bisa terjadi kepada setiap orang Kristen yang belum mau berubah apa yang ada di dalam hatinya, karakternya, cita rasanya, mindsetnya. Ya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, sebelum kita membahas perubahan karakter, cita rasa, dan mindset, kita mengulas dari Wahyu pasal yang ke-12. Kemudian tampaklah sebuah tanda yang besar di langit, seorang perempuan berpakaian matahari dan bulan di bawah kakinya dan mahkota dari 12 bintang di kepalanya. Perempuan itu sedang hamil dan dalam penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Kemudian tampaklah sebuah tanda lain di langit, yaitu seekor naga besar berwarna merah yang memiliki 7 kepala dan 10 tanduk serta 7 mahkota pada kepalanya. Ekor naga itu menarik sepertiga bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Naga itu berdiri di depan perempuan yang hendak melahirkan itu, supaya ketika perempuan itu telah melahirkan, ia bisa menelan anaknya. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan memerintah bangsa-bangsa dengan tongkat besi, tetapi anak itu direbut dan dibawa kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Perempuan itu berlari menuju padang belantara ke tempat yang disediakan Allah baginya, supaya di sana ia dipelihara selama 1260 hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagian besar para teolog setuju bahwa wanita dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ini melambangkan gereja Tuhan atau gereja perjanjian baru. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 1-6 ini tidak berbicara tentang Bunda Maria, bukan ibunya Yesus. Wanita ini, kalau kita rinci tadi, memiliki beberapa tanda. 1, pakaiannya bersinar seperti matahari. 2, bulan menjadi tumpuan kakinya. 3, mengenakan mahkota dengan hiasan 12 bintang. Hamil dan hendak melahirkan. Nah, ia merasakan kesakitan saat mau persalinan. Terus yang kelima, anaknya akan menjadi raja atas bangsa-bangsa yang memerintah dengan gada besi. 6,
Namun anaknya itu untuk sementara waktu diambil kembali kepada Allah, duduk di tahta kemuliaan. Terus yang ketujuh, wanita itu harus melarikan diri selama 1260 hari di padang belantara untuk menghindari diri dari naga atau si iblis tadi. Kalau kita hitung 1260 hari dibagi 360 hari per tahun, maka hasilnya adalah 3,5 tahun. Ya. Para teolog biasanya menafsir wanita di Wahyu pasal 12 tersebut adalah gereja perjanjian baru tanpa melibatkan umat perjanjian lama. Tapi kalau saya merasa pas jika wanita itu merupakan lambang umat Tuhan secara keseluruhannya, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru yang menantikan kedatangan sang raja. Tapi ini pun tak perlu jadi masalah buat saudara ya. Mengapa saya menganggap begitu? Karena wanita yang digambarkan dalam Wahyu pasal 12 tadi itu sudah ada sebelum si anak dalam tanda petik yang secara fisik atau secara jasmani datang ke dunia ini atau lahir ya. Wanita itu memakai mahkota dengan hiasan 12 bintang. Bapak Ibu Saudara, di perjanjian lama kita mengenal 12 suku Israel yang adalah tulang punggung bangsa pemegang mandataris Taurat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dan melalui merekalah pertama kali manusia diperkenalkan kembali kepada Allah yang benar, yakni Elohim Yahweh. Sedangkan di perjanjian baru, gereja mula-mula dirintis oleh 12 murid sebagai soko guru atau tiang penopang utama untuk mengajarkan persiapan manusia kembali kepada rancangan Bapa Surgawi dengan pesan sentralnya adalah manusia diubah menjadi manusia ilahi sebelum mencapai kekekalan. Nah, di perjanjian baru ini, manusia diajari mengerti apa yang dikehendaki Allah dengan benar. Dikatakan bahwa wanita itu sangat menderita menjelang melahirkan sang anak, ya. Menurut saya ini cocok dengan perjanjian lama, umat perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Baik di perjanjian lama, Israel menderita di bawah penjajahan bangsa-bangsa asing sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Mulai dari Babel, Syria, Asyur, ya, Media Persia, sampai Makedonia, Raja Alexander Agung, ya, dan terakhir Roma. Nah, tanah Israel selama lebih 500 tahun itu secara terus-menerus itu menjadi ajang pertempuran-pertempuran besar antara bangsa-bangsa asing tersebut untuk memperebutkan dominasi atas Asia dan Afrika Utara. Sedangkan di gereja perjanjian baru di abad pertama sampai pertengahan abad yang keempat selama 3,5 abad itu benar-benar mengalami aniaya tanpa ampun, ya, suatu penganiayaan yang di luar batas perikemanusiaan. Saudara, jadi saya ringkas begini, wanita ini adalah umat yang dipakai untuk melahirkan rencana Allah ke dunia, ya, yaitu menjadi jalan bagi sang raja datang ke dunia ini. Pada awalnya, wanita itu adalah Israel perjanjian lama, lalu diteruskan kepada umat perjanjian baru. Gereja yang sebenarnya itu bukan semata-mata denominasi Kristen tertentu seperti yang saat ini banyak sekali denominasinya. Prinsip gereja itu sebetulnya sudah dimulai sejak panggilan Abraham. Saudara, gereja berasal dari bahasa Latin terdiri dari dua kata yaitu ex dan classio, yang artinya dipanggil keluar. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru itu mengajarkan bahwa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan itu dipanggil keluar dari komunitas sosial lamanya supaya mereka keluar dari situasi yang memang sekitarnya itu sudah tercemar dengan penyembahan berhala, tercemar dengan kehidupan yang imoralitas, tercemar dengan kejahatan dan sebagainya. Nah, saudara, apa itu panggilan Abraham? Kalau kita melihat ya, penampilan gereja itu diset oleh Tuhan atau dirancang oleh Tuhan agar mendapat perhatian banyak orang. Karena menghasilkan langkah-langkah iman yang merombak tatanan keagamaan ataupun tatanan sosial pada waktu itu. Nah, kenapa saya katakan bahwa panggilan Abraham itu tadi adalah dipanggil keluar, ya ex classio tadi, itu karena apa? Karena dia harus dibuat berbeda dari dunia di sekitarnya. Untuk setelah dia dibuat berbeda, setelah dia diolah menjadi satu pribadi yang baru itu nanti bisa ditampilkan untuk menjadi contoh. Contohnya begini, Abraham keluar dari Ur Kasdim, ya tempat yang sebetulnya sudah nyaman, pergi ke tempat yang jauh, dan sebagian saya tahu karena saya pernah pergi ke sana itu gersang. Tempatnya itu sebagian besar itu gersang, ya banyakkan padang pasir gitu.
Nah, Abraham dididik di tempat yang baru tersebut, yang jauh dari kesuburan lembah Mesopotamia, karena di situ Abraham dididik untuk mengandalkan Tuhan, dididik memiliki iman yang teguh, iman yang mau melangkah. Ya, salah satu iman yang kemudian dia peragakan dan terbukti teruji yaitu apa? Ketika dia disuruh untuk membunuh anak yang pada waktu itu hanya satu-satunya yang dia miliki, yaitu Ishak. Nah, kalau normalnya bapak mana yang mau membunuh anaknya sendiri? Ya. Terus kemudian Musa itu diutus oleh Tuhan untuk memporak-porandakan tatanan yang sudah nyaman yang dibangun oleh Firaun. Kemudian membawa Israel keluar dari Mesir. Tapi malah pergi ke padang gurun selama 40 tahun. Jadi panggilan Abraham itu adalah panggilan untuk mengalami pembentukan ulang oleh Allah supaya dapat tampil beda dari dunia yang lama dan tidak kompromi dengan prinsip dunia yang sudah tercemar dengan dosa. Nah, ketika Tuhan Yesus datang pertama kali, masyarakat agamawi Yahudi pada waktu itu walaupun mereka sudah kembali kepada Yudaisme, tetapi mereka kehilangan kasih mula-mula kepada Allah. Mereka hanya mengikuti aturan-aturan yang kaku, hanya memuaskan pikiran-pikiran mereka yang kerdil. Makanya Matius pasal 15 ayat 8 dan 9 itu Tuhan mengeluhkan bahwa mereka menyembah Allah itu hanya di bibir saja tapi hatinya jauh dari Tuhan. Yesus datang mendeklarasikan suatu kehidupan yang berkenan kepada Allah yang berbeda dengan apa yang dimengerti orang-orang Yahudi atau orang-orang agamawi pada waktu itu. Malangnya berlawanan dengan kesenangan duniawi, makanya terjadi penentangan. Nah, terus kemudian bulan yang menjadi injakan wanita tadi adalah lambang benda langit yang tidak memiliki kesemarakan kan? Itu menggambarkan kehidupan yang tidak nyaman, kehidupannya miskin, kecil, minoritas dari masyarakat luar. Demikian umat Tuhan tidak memiliki kesemarakan pada gereja yang mula-mula. Ketika gereja perdana didirikan oleh para rasul, itu mulai berkembang di setiap provinsi Romawi, mulai dari Afrika Utara sampai ke Asia Kecil, ya, lalu menuju ke Roma. Semuanya mengalami aniaya, semuanya miskin, tidak ada yang semarak, tidak ada yang kaya raya. Nah, kebencian kerajaan dunia kepada para pengikut Kristus itu benar-benar di luar kewajaran. Tidak ada agama yang demikian diburu dan dibantai di kerajaan manapun, baik di barat yaitu di kerajaan Romawi maupun di timur di kerajaan Persia atau India, yang hanya karena alasan apa yang mereka yakini. Ya, kalau di mana-mana orang bisa bertoleransi terhadap keyakinan yang lainnya, tetapi untuk satu keyakinan ini yaitu Kristen, itu mereka tidak bisa bertoleransi. Mestinya ada sebuah question mark yang besar atau tanda tanya yang besar. Nah, saudara, mestinya ada satu pertanyaan dalam hati saudara, ada apa ini ya? Nah, saudara, itu semua bermula pada satu prinsip hidup hanya bagi Tuhan Yesus. Dan dunia tidak menyenangi Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itulah kunci untuk keselamatan kekal. Pertanyaan berikutnya adalah, siapakah yang dimaksud dengan naga tadi? Kita lanjutkan pembacaan kita, Wahyu pasal 12, ayat 7. Dan terjadilah peperangan di surga. Mikael dan para malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu berperang bersama malaikatnya. Tetapi mereka tidak cukup kuat sehingga tidak ada lagi tempat bagi mereka di surga. Naga besar itu dilemparkan ke bawah. Si ular tua yang disebut iblis atau satan yang menyesatkan seluruh dunia, ia dilemparkan ke bumi. Dan para malaikatnya dilemparkan ke bawah bersamanya. Apa yang telah kita baca tadi adalah sejarah peperangan rohani di alam roh ketika Lucifer, iblis itu memberontak kepada Allah. Jadi sebetulnya naga itu adalah iblis atau malaikat yang mau merebut tahta bintang timur di surga. Nah, kegagalan pemberontakan Lucifer, iblis di surga tadi itu menyebabkan dia dibuang ke bumi bersama dengan sepertiga malaikat-malaikat yang mengikuti dia. Nah, ketika dia dibuang ke bumi, itu dia sambil membawa dendam kesumat untuk menebus kesalahannya atau kekalahannya tadi dengan cara apa? Menghancurkan manusia, menghancurkan saudara dan saya, supaya dengan kehancuran kita dapat menyakiti Bapa Surgawi. Nah, kita lanjutin ayat yang ke-13 dan seterusnya. Ketika naga itu melihat bahwa ia telah dilemparkan ke bumi, ia menganiaya perempuan yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Perhatikan, ia menganiaya perempuan yang telah melahirkan anak laki-laki itu. Ya. 14. Akan tetapi perempuan itu diberi 2 sayap burung raja wali yang besar supaya ia dapat terbang ke padang belantara, ke tempatnya di mana ia dipelihara selama 1 masa, 2 masa,
dan setengah masa jauh dari hadapan si ular. Ular itu menyemburkan air yang bagaikan sungai ke arah perempuan itu untuk menghanyutkan si perempuan itu di dalamnya. Saudara, di ayat 13 itu ada sebuah frase yang berbunyi, ia menganiaya perempuan itu. Menganiaya itu berasal dari kata adioksen, kalau di LAI menerjemahkan dengan kata memburu. Itu menunjukkan apa? Kebencian iblis kepada manusia. Jadi sebetulnya target Lucifer iblis adalah Allah, tapi dengan menyasar kepada ciptaan kesayangan Allah yaitu manusia. Namun apapun yang dirancang oleh iblis dan kroni-kroninya, Allah selalu memiliki jalan keluar untuk menyelamatkan orang-orang yang sungguh mengikuti Tuhan. Cuma cara penyelamatan Allah, cuma cara Allah untuk menolong manusia itu seringkali sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Pertolongan Tuhan itu bukan sekedar berupa kekayaan, kesejahteraan, atau kesuksesan, ketenaran, dan kesehatan semata-mata. Memang ada orang-orang yang diizinkan Tuhan diberkati seperti itu, ya. Tetapi itu bukan tolok ukurnya. Sayangnya banyak pengkhotbah yang salah mengartikan terus kemudian mengajarkan dengan keliru. Saya melanjutkan pembacanya di ayat 16. Namun bumi menolong perempuan itu, bumi membuka mulutnya dan menelan air yang disemburkan naga itu. Maka naga itu menjadi sangat marah kepada perempuan itu dan pergi untuk memerangi anak-anak yang lain dari perempuan itu, yaitu orang-orang yang memelihara perintah-perintah Allah dan berpegang kepada kesaksian Yesus. Jelas sekali bahwa Lucifer, iblis itu berusaha untuk menghancurkan orang-orang yang mau memelihara perintah Tuhan, yang mau nuruti perintah Tuhan, dan yang mau memegang firman Tuhan. Di ayat 14 tadi dikatakan, akan tetapi perempuan itu diberi 2 sayap burung raja wali yang besar supaya dapat terbang ke padang belantara, ke tempat di mana ia dipelihara selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa jauh dari hadapan si ular. Ingat, penyelamatan wanita itu bukan ke lumbung padi, tetapi ke padang gurun, ya, bukan ke padang rumput yang hijau, yang subur, penuh dengan buah-buahan, tetapi ke padang belantara atau wilderness, ya, desert. Nah, saudara, topik khotbah yang membahas wanita ini, ya, di Wahyu pasal 12 adalah untuk mempersiapkan hati para jemaat supaya tidak mudah terpesona dengan tawaran kemewahan dunia. Apapun yang kita terima dari Tuhan, ya, di muka bumi ini semasa kita hidup, itu terimalah dengan mengucap syukur. Jangan mengeluh walaupun engkau mengalami kemiskinan, kesakitan yang luar biasa. Jangan mengeluh, tapi mengucap syukur. Ya, sebaliknya, jika bisa maju atau sukses ataupun menjadi kaya, itu pun harus disadari bahwa kita bekerja untuk Tuhan. Maka kita belajar benar-benar memiliki tanggung jawab ilahi. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita miliki semata-mata. Ya, wanita yang dikejar naga itu harus lari selama 3,5 masa. Kita tahu umat Kristen di kerajaan Romawi itu mengalami aniaya brutal selama 350 tahun atau 3,5 abad. Ya, ini bisa ditafsirkan sebagai 3,5 masa. Saudara, ini gambaran juga untuk gereja Tuhan sekarang akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil, kondisi yang susah dari masyarakat yang fasik, ya. Saudara, baru awal abad keempat ada kelegaan saat Kaisar Konstantin Agung itu menandatangani suatu surat deklarasi yang disebut Edik Milan yang menjamin kebebasan umat Kristen beribadah sejajar dengan agama asli Romawi. Lalu setelah pemerintahan Kaisar Theodosius pertama itu menetapkan kekristenan menjadi agama resmi negara, maka orang-orang Kristen bisa bernafas lega. Tetapi justru ketika kekristenan menjadi agama negara, para pemimpin gereja yang disebut uskup-uskup tadi mulai menempati posisi-posisi terhormat, mulai memakai baju-baju yang bagus, ya, dengan segala kekayaan. Nah, gedung-gedung gereja dibangun dengan bagus, liturgi disusun rapi. Malah di situ gereja mengalami kehancuran moral dan doktrin. Sejarah kelam membuktikan setelah itu gereja mempraktekkan yang namanya inkuisisi atau penyiksaan pada orang-orang yang dianggap sebagai bidat atau sesat, ekskomunikasi, pengucilan. Dan saudara, negara-negara Kristen seperti Portugis, Belanda, Inggris, Prancis memperkenalkan politik rasial dan perbudakan. Gereja-gereja di Eropa menggerakkan perang, antara lain perang salib dan penjajahan dunia. Ya, dengan moto 3G, ya,
Goal, glory, gospel. Ya, gospelnya hanya jadi embel-embel untuk mencari glory dan gold. Di masa sekarang memang tidak ada kekejaman seperti abad pertengahan, tetapi pemimpin-pemimpin gereja mengajarkan doktrin-doktrin yang sebetulnya tidak pas dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Nah, bertahun-tahun umat Tuhan diajarkan mengejar kesenangan duniawi, kepuasan mata, keangkuhan hidup. Itu mencuci habis kebenaran yang ditanam oleh Roh Kudus. Nah, saya mengajak kita semuanya untuk melihat Tuhan dipermuliakan kembali melalui jemaat ini. Maka melalui Wahyu pasal 12 tadi, untuk menangkap visi Tuhan, saya mau mengajak kita semuanya mau berani menderita. Karena melepaskan kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup itu penderitaan, itu tidak mudah. Itu butuh perjuangan yang keras. Karena melepaskan kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu satu penderitaan, itu tidak mudah. Itu butuh satu perjuangan yang keras. Ya, misalnya untuk saudara keluar dari zona nyaman Anda, yang biasa santai, biasa masa bodoh, tidak peduli sama orang lain, untuk kemudian saudara peduli orang lain yang diarahkan oleh Tuhan kepada kita, itu suatu perjuangan yang keras. Dan itu membutuhkan penyalipan manusia lama di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24. Mereka yang menjadi milik Yesus Kristus telah menyalipkan nafsu kedagingan serta segala nafsu dan keinginannya. Saudara, dijelaskan bahwa wanita itu dibawa ke padang gurun untuk menjauhkan diri dari naga. Tadi saya katakan bahwa padang gurun adalah lambang kesusahan, lambang penderitaan. Jadi untuk menjauhkan dari jangkauan iblis, dari pencemaran iblis, dari pengaruh iblis, dari pikiran iblis yang ditanamkan kepada manusia melalui kecintaan kepada keindahan duniawi, gereja harus melalui penderitaan. Harus disadari kemewahan, kesuksesan, dan kekayaan bisa dipakai oleh setan dan sangat potensial untuk menjebak kita menyeret ke neraka. Nah, sekarang jelas tanggung jawab kita adalah menyalipkan keinginan duniawi kita yang sudah mendarah daging. Lukas pasal 14 ayat 33 tadi saya katakan, begitu juga dengan kamu masing-masing, tidak ada seorang pun di antara kamu yang dapat menjadi muridku jika ia tidak menyerahkan seluruh kepunyaannya. Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika ada yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salib dan mengikut aku. Filipi 1 ayat 29, sebab demi Kristus kamu telah dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepadanya, tetapi juga untuk menderita bagi dia. Ajakan saya tahun 22 ini, Anda harus mau menderita bagi Kristus dengan memikul salib, yaitu mengambil sebuah tanggung jawab, menyangkal diri, melepaskan semua kesenangan-kesenangan duniawi yang menghambat pertumbuhan untuk mencapai kesempurnaan di hadapan Tuhan, dengan melepaskan segala sesuatu yang mengikat saudara kepada dunia ini. Kita mulai mendidik diri kita sendiri untuk mengiris daging kita masing-masing dan menguburkan manusia lama. Saya mengajak kepada saudara mempunyai waktu pribadi, waktu keintiman dengan Tuhan, ya. Masing-masing dari diri kita memaksa diri kita untuk move on, untuk bergerak keluar dari dunia lama, ya, dari hati yang rusuh. Memang melelahkan sekali menggembalakan orang-orang yang keras hati, yang tidak mau berubah, karena mereka itu akan bolak-balik jatuh ke kubangan yang lama. Tahun ini kita harus mulai serius berjuang mencari perkenanan Tuhan dengan hidup berkenan kepada Bapa. Kita harus berjuang untuk memiliki kehidupan yang suci, kehidupan yang kudus yang hanya diperuntukkan buat Tuhan. Siapapun Anda, tua atau muda, kerjakan tanggung jawabmu di dunia ini dengan sepenuhnya sebagai kesaksian. Yang pelajar harus mau belajar dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya. Yang tua, yang sudah pensiun, jadilah teladan bagi generasi muda. Berikan waktumu sebanyak mungkin yang bisa engkau alokasikan untuk merenungkan firman Tuhan, merenungkan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Engkau akan diberi kecerdasan. Karena orang yang merenungkan firman Tuhan terus-menerus, itu akan memiliki perubahan, akan mengalami perubahan. Dia akan mengerti kehendak Bapa. Dia akan mengerti kehendak Tuhan Yesus. Saudaranya dikasih Tuhan Yesus. Saya katakan, untuk menjadi sempurna seperti Tuhan, mau tidak mau dia harus menjadi seperti Kristus. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 kan begitu ya. Nah, untuk menjadi seperti Kristus, ia harus belajar ya terus-menerus, tidak ujuk-ujuk langsung kemudian menjadi seorang santo atau santa atau orang yang suci gitu ya. Dia harus step by step itu diajar oleh firman Tuhan dan mau dibentuk oleh Tuhan ya.
Nah, saudara, mari kita memindahkan hati kita ya dari pandangan kita ke dunia ini kepada pandangan di sorga. Mari prioritaskan Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin.